Balik ke sini, rahasia Allah. Kiamat, hujan. Yang ketiga, apa yang ada dalam rahim. Maksudnya tidak cukup bahwa bayi ini laki-laki atau perempuan, tidak cukup itu. Kalau cukup itu, dengan USG sudah diketahui. Nah, maka yang dimaksud nomor 3 ini, hanya Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Kiamat itu termasuk salah satu di antara 5 rahasia Allah. Ya, di Al-Quran ada 5 rahasia Allah. Ya. Salah satunya kiamat. Surat 31 ayat terakhir, ayat 34. Tanda-tanda kiamat. Oh, bukan tanda-tanda kiamat, maaf. Rahasia Allah. Rahasia Allah. 5 rahasia Allah. Salah satunya kiamat. Lima rahasia Allah, salah satunya kiamat. Monggo urutannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini rahasia Allah. Ya, surat 31. Ya. Monggo. Silakan ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Kiamat. Yang kedua, Dia yang menurunkan hujan. Yang ketiga, mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Apa yang ada dalam rahim. 4, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Terakhir, Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Quran itu kalau kita baca toh gak sampai 1 menit beres. Tapi kalau kita kaji 1 ayat ini 2 jam untuk pengajian umum tidak habis, insya Allah saya Pak. 1 ayat ini untuk pengajian umum tidak habis saya. Kiamat. Hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat. Di Al-Quran itu kalau tidak salah ada 8 surat yang banyak tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, Al-Qari'ah dan sebagainya. 8 surat insya Allah di situ banyak bicara tentang kiamat. Kiamat itu pasti terjadi. Ibu bapak yakin kiamat mesti terjadi? Pasti. Ya, kapan terjadinya? Memang rahasia Allah ini. Dan tidak Quran toh, ibu bapak. Yesus yang ngomong begitu. Makanya di sini saya kaitkan ayatnya. Nyata nomor 4, Yesus tidak mengetahui kapan dari kiamat. Dalilnya Injil Markus pasal 13. Putri bawa Alkitab nggak Putri? Nah tolong Putri. Markus 13 ayat 31 dan 32. Markus 13 ya. Ayat 31 dan 32 ya, monggo. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hanya Bapa saja. Jadi yang tahu tentang kiamat itu hanya Bapa. Maksudnya Bapa itu siapa? Allah saja. Malaikat tidak tahu, anak Yesus yang katanya anaknya Tuhan tidak tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Wah, kalimatnya jelas loh. Makanya kalau kita tahu isinya Alkitab, makanya Rasulullah itu mengatakan dalam sebuah hadis, kalau orang ahli kitab membawa Alkitab, menunjukkan Alkitab kepadamu, jangan kamu tolak. Jangan kamu tolak seluruhnya. Tapi jangan kamu terima seluruhnya. Jadi hadis Rasulullah itu betul-betul kita harus menjadi orang kritis. Jangan kamu tolak seluruhnya. Kenapa? Di dalamnya ini masih ada sisa-sisa firman Allah yang asli. Tapi jangan kamu terima seluruhnya. Kenapa? Di sini sudah banyak ayat tidak karuan. Lalu sikap kita bagaimana? Kritis. Kritisnya gimana? Al-Quran sebagai alat koreksi. Nah, mana ayat yang sesuai yang sama dengan Al-Quran, itulah firman Allah yang belum dirubah. Babi haram sama dengan Al-Quran, berarti itu firman
Allah yang belum dirubah. Nah, jadi ya, jadi apalagi kalau diteruskan di sana memang ada tapi kemudian ditambah. Kalau kitab yang cetakan jadi ada tiga urutan. Babi haram, ya, babi hutan haram. Kemudian satu lagi babi hutan. Jadi di sini hanya babi haram. Sini babi haram, babi hutan haram. Sini babi hutan haram, babi hutan haram. 3 tingkatan. Dan itu ketiga-tiganya alhamdulillah saya punya kitabnya. Jadi kalau saya menunjukkan ini loh 3 tingkatan. Semula babi haram. Cetakan lain babi haram, babi hutan haram. Cetakan lain babi hutan haram. Bingung sing di sing bener iki. Bingung ya. Itu. Hanya lain tahun cetakan. Oleh karena itu balik Ibu Bapak, kalau kita baca Quran enggak terus nyerowontong. Ini untuk ceramah umum 2 jam. Insya Allah cukup. 1. Di sisi Allah ilmu tentang kiamat. Lalu kita menemukan tanda-tanda kiamat. Ada banyak tanda-tanda. Ya, tetapi tentang kapan terjadinya kiamat hanya Allah yang tahu. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan, wah, dunia tambah tua, kiamat wis cedek. Gak salah itu. Gak salah, karena tandanya sudah ada. Ya, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Anaknya orang-orang kecil banyak menjadi penguasa dan sebagainya. Ya. Gedung pencakar langit, ini semuanya diterangkan itu. Di antara tanda-tanda kiamat diterangkan. Tapi balik lagi kapan? Nah, tidak tahu. 1. Nah, Yesus termasuk di sini. Yesus tidak tahu kapan kiamat. Nabi Muhammad juga tidak tahu, Pak. Iya memang. Karena Muhammad bukan Tuhan kok. Muhammad Nabi. Jadi orang Islam tidak heran kalau Muhammad ditanya kiamat tidak tahu. Muhammad hanya diberitahu Muhammad. Tanda-tandanya nih loh. Orang-orang yang berilmu diambili dulu. Sehingga sisanya tinggal orang-orang tidak berilmu. Jadi kalau sekarang orang-orang alim banyak diambili, ini termasuk di antara tanda kiamat. Sisanya sih nggak ngena. Sehingga kehidupan semakin hari semakin kacau. Logikanya orang yang menang kiamat itu soro. Jadi orang yang menang kiamat itu soro, Pak. Kacau. Karena orang yang nggak gena. Nih dulu. Nah, yang kedua, hujan. Di sisi Allah ilmu tentang hujan. Ya, kapan hujan itu akan turun? Nggak tahu. Wong kadang-kadang timur jalan hujan, barat jalan selisih jalan ini tak. Ya, nah, berapa debitnya air yang turun? Nggak tahu. Ya, nah, sekarang ini di banyak tempat kemarau panjang. 5M disiapkan anggaran untuk hujan buatan dan seterusnya. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Semuanya itu akan balik lagi kepada aturan agama. Nih penduduk ini beriman dan bertakwa. Sudahlah. La fatahna alim barokati minas samawati. Allah pasti akan mencurahkan barokah, mencurahkan rahmat dari langit. Kenapa yang dari langit? Air hujan. Hujan itu rahmat. Tapi di Indonesia seringkali hujan menjadi laknat, musibah, banjir. Kenapa? Pertanyaannya. Perbuatannya manusia. Sesungguhnya hujan itu rahmat. Ibu bapak yakin hujan itu rahmat? Iya, yakin. Dalilnya mana? Loh, kudu ngono. Hujan itu rahmat, Pak. Iya, betul. Mana dalilnya? Menyuburkan ini untuk ini. Surat 16 itu ada banyak ayat itu untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan hewan, untuk kepentingan tanam-tanaman, ya, dan juga untuk sumber. Ya, diterangkan di Quran itu. Dan air yang diturunkan kalau dari langit sudah terukur. Tidak sampai banjir, ya, terukur. Ya. Adapun kemudian hujan sampai kemudian banjir ini bukan berarti Allah salah hitungan. Ya apa Gusti Allah kerane gak dipateni kelalen. Ndak. Manusianya ndak beres. Makanya diterangkan musibah yang terjadi itu bima kasabat aidinas karena perbuatan manusia. Perbuatan yang mana?
hutan-hutan digunduli. Perbuatannya mana? Maksiat semakin merajalela. Perbuatannya mana? Kali-kali dibuai kasur, dibuai. Nah, jadi perbuatan itu banyak. Ya, itulah yang mengakibatkan murkanya Allah. Jadi Allah itu ada dua kemungkinan kok. Dihancurkan, tidak dihancurkan. Garisnya jelas. Negeri ini dihancurkan, negeri ini tidak dihancurkan. Dua-duanya diterangkan. Kalau ibu bapak ditanya, milih pun di Indonesia dihancurkan apa mboten? Dua-duanya diterangkan soalnya ibu. Dua-duanya diterangkan, ya tak? Nah, kalau kita ingin negeri ini tidak dihancurkan, kita harus berdoa. nah, Allah itu tidak akan membinasakan negeri itu dengan semaunya sendiri, ya. Pak, maksudnya itu yang 276 itu siksanya itu ya Pak? Dua-duanya 796 itu janji dan ancaman. Kan kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Iya, tapi kalimat depan perlu diperhatikan. Nah, jadi jangan melihat kalimat belakangnya. 796 itu janji dan ancaman itu. Tapi mereka mendustakan lagi. Ya, kalimat depan, monggo dibaca dulu. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Stop. Syaratnya apa? Baik. Beriman dan bertakwa. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu amanu wattaqau, curahan rahmat terus dari langit maupun dari bumi. Yakin? Tugas kita mestinya Pak. Dalam? Tugas kita menyampaikan yang beriman dan bertakwa. Iya, kita kan selalu menyampaikan itu. Baru setelahnya itu kalimat berikut, walakin kadzabu. Ya, Tapi tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. tinggal pilih, dikasih rahmat atau dihancurkan. Dua-duanya diterangkan oleh Allah, tinggal manusianya. Mungkin orang yang hidupnya suworo, wis pak karuan dihancurno negara iki Pak dibanding soro-soro. Jangan. Karena putus asa ya Pak. Ayo kita berpikir yang baik. Ya. Dua ayat lagi, Bu. Kalau tadi 796 itu ya bisa masuk di sini. Maka dua lagi. Ya, dua lagi supaya negeri kita tetap eksis. 4. 147. 11 117. Di samping tadi 796. Ini juga 796 sama. 4 147. Siapa? Iya, monggo. Ayo monggo cepat. Pak, anak. Iya, silakan. Langsungnya Pak. Iya. Alisa 147. Iya. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah tidak akan menyiksamu. Asalkan kamu bersyukur dan beriman. Ayo, syukur bagaimana? Memanfaatkan apa-apa yang diberikan oleh Allah ini ya dengan benar. Diberi umur, diberi rezeki, diberi jabatan, diberi anak. Pendek kata, yang namanya bersyukur tidak cukup innalillahi. Yang dikatakan bersyukur tidak cukup dengan alhamdulillah. Harus ada tindak lanjut. Memang alhamdulillah itu ucapan syukur, tapi tindak lanjutnya memanfaatkan pemberian Allah dengan benar. Dengan dapat rezeki ngomong apa? Alhamdulillah, bener. 41. Nah, tinggal kemudian langkah berikutnya setelah alhamdulillah. Nah kan itu, alhamdulillah terus duitnya dilebokno brankas, brankas dikunci. Kuncinya disai, sai dijahit. Bon. Ya. Walaupun punya alhamdulillah tapi nggak tahu betul dulu ya. Allah tidak akan menyiksa kamu, tidak akan menghancurkan negeri ini. Selama penduduknya bersyukur dan beriman. Yang kedua, 11 117. Ye, monggo. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara damai selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, selama penduduknya orang yang berbuat kebaikan. Syaratnya apa? Penduduknya berbuat kebaikannya bagaimana sih? Oh, kebaikan perlu dikupas, kebaikannya bagaimana?
Kebaikan itu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beriman dan ada dalilnya. Tidak asal. Ya? Jadi berbuat kebaikan itu perbuatan yang tidak menyimpang dari Al-Quran. Ya? Itulah kebaikan. Ya? Nah, sebaliknya negeri kita akan dihancurkan oleh Allah. Di antaranya 796 kalimat yang belakang tadi. Tetapi mereka mendustakan ayat Allah. Iya, nah itu. Ayat lain 17 16 insya Allah dibinasakan oleh Allah negeri ini. Insya Allah 16. Dan jika kami tidak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu sesuatu mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Peringatan dulu baru binasakan. Iya. Gusti Allah keren, kami hancurkan negeri itu dengan sehancur. Tempo hari cuma diberitakan mendekati tsunami, gopo wong Banten. Ya, itu baru peringatan. Wis ngungsi nang bukit kabeh. Medane langsung kaya Aceh bleng. Ada sebabnya. Mengapa Allah menghancurkan negeri ini? Ada peringatannya. Kalau Allah akan membinasakan suatu negeri, ya sama dengan Allah akan menurunkan hujan deh. Biasanya ada tanda apa? Kalau akan hujan, ada tanda apa? Mendung, dan sebagainya. Ya, dalam itulah orang-orang hanya berkata ini adalah peristiwa alam. Alam itu ada yang ngatur enggak? Ada. Jadi alam itu ada yang ngatur. Ya? Jangan terus diputus. Ini fenomena alam. Iyo. Ya. Nah, balik ke sini. Apabila Allah hendak loh ya. Hendak langsung ujuk-ujuk loh ya. Apabila Allah hendak membinasakan suatu negeri, Allah menyuruh kepada orang-orang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah. Iya, ayatnya begitu ya. Allah menyuruh pada orang hidup mewah di negeri supaya taat. Jadi kalau orang-orang hidup mewah itu taat, aman negeri ini. Kunci pada orang kaya. Tapi kalimat berikutnya, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Orang hidup mewah gak karu-karuan itu. Gubernur, wali kota, wakil rakyat, akan sing kena OT, Pak. Ya porong, Pak. Nah, spesial porong ya. Karena mereka berbuat seperti itu, maka kami hancurkan negeri itu dengan sehancur. Jadi kalau orang gedean itu semakin gak karu-karuan, Pak, Ibu, mempercepat negeri ini untuk binasa. Kenapa kalau tidak orang kecil-kecil yang diperintah oleh Allah untuk taat? Nggak mampus, nggak punya power. Ikan itu kalau busuk dari buntut apa dari kepala? Kepala busuk. Tadi ini duburan ini busuk. Wah. Visor terpaksa. Itu. Terpaksa, Pak. Nah, inilah. Nggih. Kalau bertobat, Iya. itu apa mungkin bisa diulangi lagi bertobat lagi? Nah, tobat itu di antara langkah yang dilakukan menyatakan saya tidak mengulangi berbuat itu lagi. Cukup satu kali. Kan ada 4 langkah yang saya terangkan kemarin. 1, menyesal. Menyesali terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Ya Allah, saya menyesal kenapa saya kok menuhankan Yesus. Sekian puluh tahun saya menuhankan Yesus. Saya menyesal ya Allah. 1. Yang kedua, mohon ampun. Ampuni saya ya Allah. Kenapa saya sekian puluh tahun kok menuhankan Yesus. Mohon ampun. Yang ketiga, saya tidak mengulangi lagi ya Allah. Sejak saat ini saya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. La ilaha illallah. Diakhiri yang keempat, diikuti dengan perbuatan baik. Inilah taubatan nasuha. Jadi ada nomor ini, 3 ini, tidak mengulangi. Mari minta ampun tiba menina gereja mana.
Jadi menyesal, satu, kedua mengubah diri, ketiga takwa. Keempat terakhir nih. Menyesal, mohon ampun. Nah, tidak mengulangi. Lalu keempat ini. Nah, ini taubatan nasuha. Siapa saja orangnya, seberapa saja dosa kita. Nah, selama kita mau mohon ampun kepada Allah, mau tobat, Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kalau kemudian ada orang salah pada kita terus minta maaf, jangan kita berkata tidak ada Ampun bagimu, maaf bagimu. ya, itulah ayat-ayat banyak yang Allah mengatakan kita jalan putus asa karena Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya, semuanya. Sak gunung Pak, Allah cuma sak gunung. Pitung gunung itu diampuni oleh Allah asal kita mau tobat. Balik ke sini rahasia Allah. Kiamat, hujan. Yang ketiga, apa yang ada dalam rahim. Maksudnya tidak cukup bahwa bayi ini laki-laki atau perempuan, tidak cukup itu. Kalau cukup itu, dengan USG sudah diketahui. Nah, maka yang dimaksud nomor 3 ini hanya Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak cukup dengan laki-laki atau perempuan, tidak cukup dengan kembar atau tidak kembar. Tetapi juga setelahnya lahir nanti anaknya bagaimana, rezekinya bagaimana, bisa merangkak umur berapa, bisa jalan dan sebagainya. Dokter tidak akan bisa tahu. Bu, anak saya besok tidak sekedar itu. Nah, kita kan kadang-kadang cuma itu tuh. Lu Pak sekarang ada USG Pak. Begitu nampak laki. Loh berarti ayat ini tidak ganggu Pak. Oh tidak itu, terlalu dangkal itu. Ayo artikan secara luas. Hanya Allah yang Maha tahu. Nah, tentang apa yang dalam rahim, bukan sekedar laki atau perempuan, tapi termasuk tadi bagaimana dia, kapan bisa merangkak, kapan bisa berdiri dan sebagainya. Kalau mati di sini nanti jodoh ini. Yang keempat, tidak seorang pun yang tahu apa yang dikerjakan besok. Ibu bapak kan punya rencana toh? Mesti punya rencana, jangan sampai hidup tidak punya rencana. Wes Pak, sok jari sesuk Pak, kita punya rencana. Besok pagi saya akan begini. Rencananya jelas, diupayakan sungguh. Tapi ketentuan ada di tangan. Makanya Islam itu insya Allah. Kalau kita janjian dengan orang lain. Tapi kalau kita punya rencana, ayo. Rencananya perlu ditulis. Nah, rencana kegiatan saya besok pagi. Kan gitu ya. Nah, diupayakan sungguh-sungguh. Tetapi belum tentu itu semuanya bisa terlaksana. Sudah mau berangkat, ada telepon dari desa. Pak Fadil, Mbah meninggal. Umpamanya, ya saya pamit. Nggak jadi ngajar. Kenapa saya membaca contoh Mbah meninggal? Mbah saya sudah meninggal jauh dulu Bu. Ojo sampai sing urip digawe contoh. Tega ya. Itu umpama. Walaupun saya sebenarnya sudah niat ngajar. Sudah Siap sudah, tinggal berangkat tahu-tahu. Halo, Pak D kondur Lamongan Pak D. Anak apa? Mbah Sedo. Aku tak ngajar sih. Wah Pak D panjenengan. Enggak tahu. Makanya ibu bapak kalau punya rencana kemudian tidak bisa berjalan, jangan menyesal. Yakinlah keputusan Allah itu adalah yang terbaik menurut Allah. Tapi kita itu biasanya dulu menyesalnya tuh Pak ya. Gelo. Kecewa. Jangan. Di sinilah tawakal. Tawakal tuh di situ. Yang penting kita ini sudah berupaya. Sudah berupaya, tapi keputusan ada di tangan Allah. Manusia hanya bisa merencanakan dan bisa berupaya. Jadi apa yang terjadi, yakin. Kalau kita tidak mau tawakal, tidak mau yakin, bisa stres Pak. Contohnya orang-orang yang gagal tidak menjadi anggota dewan. Nek gak tawakal, stres itu. Ponorogo tahun berapa dulu Pak? Langsung melayu. Stres. Ya termasuk sekarang juga kalau tidak tawakal. Nah, dan Allah sudah beritahu pertandingan itu ada kalah ada menang. Punya rencana itu bisa gagal bisa berhasil. Nek berhasil jangan sombong, nek gagal jangan stres. Dua-duanya diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Justru yang ditaruh depan itu yang gagal.
yang gagal. Jangan kamu putus asa. Jangan kamu terlalu sedih dengan kegagalan yang kamu alami. Baru yang menang diingatkan. Jok sombong. 5723. Quran ini komplit kok Pak. Komplit. Quran itu komplit. Tinggal kita. Bagaimana kita mengkaji ayat-ayat itu. 57. Surat Al-Hadid. Ayat 23. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong. Yang kalah didulukan, dinasihati oleh Allah. Kenapa kok yang kalah, yang gagal dulukan? Terus kadung teh akeh. Surat rumah kadung digadekno. Untuk biaya pesen kaos, pesen gagal. Maka Allah beritahu, dikailah tak sa'u alam fatakun. Jangan kamu terlalu bersedih hati terhadap apa yang luput. Luput itu dua macam arti, Bapak. Luput. Saya punya arloji. Ketika saya wudhu tak taruh. Setelah wudhu lupa. Saya sholat di dalam masjid, baru ingat, lu arlojiku keri, hilang. Luput lah. Atau luput itu ingin meraih sesuatu, gagal. Pak Prabowo kepengen jadi presiden, gagal, luput. Jadi kalau Pak Prabowo dan pendukung-pendukungnya mau ayat ini, beres, tidak ada stres. Sebaliknya, Pak Jokowi dengan segala pendukungnya harus tahu lanjutan ini. Jangan kamu sombong. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Bagaimana nanti kalau dia itu sombong? Oh, bagi Allah tidak sulit. Ndadak wong sombong entek gak angel. Numpak montor mulu meledak entek, Pak. Niku mboten ndongakno lho ya. Ndak ndongakno tapi begitu ancaman Allah. Numpak kapal, ombake dhuwur, kapalnya numplek. Makanya supaya tidak terjadi itu, Allah mengatakan jangan kamu sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang Sombong. enak kok Quran ini ya.